Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat belajar, terus belajar. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Oh, baik. Anak-anak sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita melanjutkan aktivitas belajar kita. Untuk hari ini untuk kelas 2, Pak Aris akan mengulangi kembali untuk materi pelajaran 3 subtema yang ketiga. Kenapa mengulangi? Kemarin Pak Aris sempat jelaskan materi ini, subtema ini lewat WA forum. Tapi karena nggak maksimal kehadirannya, karena banyak kendala yang terjadi, maka Pak Aris berpikir untuk kembali mengulang kembali materi pelajaran 3 subtema yang kedua, yaitu al-khaliq. Al-khaliq ya. Ini kita ulang kembali lagi. Nah, silakan anak sekalian disiapkan buku paketnya untuk pelajaran 3 subtema yang kedua, yaitu halaman 20. Silakan dibuka halaman 20. Namun sebelumnya mari sama-sama kita awali dengan baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblah bil mu'minina ikhwana rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita telah baca doa bersama-sama. Nah, silakan sekarang kita siapkan buku paketnya, buka di halaman 20. Kita akan melanjutkan pelajaran 3 subtema yang kedua yang berjudul Al-Khaliq. Namun sebelumnya, Paris perlu sampaikan dulu tujuan pembelajaran dari tema kita kali ini. Adapun tujuan pembelajarannya adalah agar siswa meyakini Allah Maha Pencipta, ya, agar siswa meyakini Allah Maha Pencipta. Kenapa hal ini penting? Penting sekali untuk kita bisa tanamkan dalam hati kita, yakinkan dalam hati kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta. Nah, sebelum kita lanjut, ya, sama-sama kita dengarkan satu buah lagu, ya. Nanti sama-sama kita dengar satu buah lagu yang lagu ini juga pernah Pak Aris anjurkan kepada kalian untuk dihafalkan, ya, yaitu lagu Allah Maha Pencipta dengan nada menanam jagung. Oke ya. Kita nyanyi bersama-sama ya. Kemarin kan sudah menghafalkan juga. Ini Pak Aris ada teksnya, jadi kita sama-sama bernyanyi ya. Oke, kita hitung bersama-sama. Pak Aris hitung sampai 3, kita hitung bersama-sama. 1, kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Ya. Allah Tuhan kita semua yang menciptakan alam semesta. Allah Al-Khaliq, Allah Al-Khaliq, Allah Ta'ala Maha Pencipta. Allah, Allah Maha Pencipta langit dan bumi serta isinya. Haruslah yakin Allah Ta'ala Maha Pencipta. Allah Tuhan kita semua yang menciptakan alam semesta. Allah Al-Khaliq, Allah Al-Khaliq, Allah Ta'ala Maha Pencipta. Allah, Allah Maha Pencipta langit dan bumi serta isinya. Haruslah yakin Allah Ta'ala Maha Pencipta. Nah, alhamdulillah ya. Mungkin nadanya tidak sama dengan apa yang kita hafalkan, nggak apa-apa. Kita menyanyikan dengan sesuai versi kita, sesuai dengan kemampuan kita, gitu ya. Nggak usah terlalu harus mengikuti lagu ini, enggak. Tetap kita ikuti versi kita nggak apa-apa, tapi dengan nada
menanam jagung. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah mendengarkan dalam lagu tersebut bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala ditekankan sendiri. Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai Al-Khaliq ya. Allah Al-Khaliq tadi ya. Allah Al-Khaliq. Allah Ta'ala Maha Pencipta gitu ya. Nah, itu kita dengarkan sama-sama tadi. Nah, Al-Khaliq ya artinya adalah Allah yang Maha Pencipta. Nah, tentu kalau kita bicara tentang Al-Khaliq, kita masih ingat salah satu nama Allah yang baik. Itu salah satu dari Asmaul Husna, yaitu Al-Khaliq. Dan arti dari Al-Khaliq itu adalah Allah Maha Pencipta ya. Nah, Al-Khaliq kalau kita lihat di dalam Asmaul Husna, nah, itu masuk di urutan yang ke-11 ya. Urutan nama yang ke-11. Kalau kita bacakan Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari'. Nah, berarti Al-Khaliq itu dalam Asmaul Husna urutan yang ke-11 ya. Al-Khaliq apa arti Al-Khaliq? Al-Khaliq adalah Allah Maha Pencipta. Nah, anak-anak, apa sih buktinya kalau Allah itu adalah Al-Khaliq? Allah itu yang menciptakan segala apa yang ada di bumi ini. Apa buktinya kalau Allah itu yang menciptakan? Mana buktinya? Nah, tentu kita butuh harus mengetahui ya bukti-bukti akan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukti yang pertama kita bisa lihat di dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat Al-Hasyr ayat 24. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan. Wallahul khaliq. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik, bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, ini adalah salah satu dalil yang membuktikan bahwa Allah adalah Al-Khaliq. Huwallahul Khaliq. Allah yang maha menciptakan. Nah, itu adalah bukti yang pertama. Lalu, apa bukti yang selanjutnya? Kalau Allah adalah Al-Khaliq, Allah maha pencipta. Nah, selain dalil dalam Al-Quran, maka ya bukti yang bisa kita lihat adalah adanya benda dan makhluk yang ada di alam dunia ini. Ya, ini mustahil ada, ini mustahil muncul jika tidak ada yang menciptakan. Maka bagi keyakinan kita umat Islam yang menciptakan bumi, langit serta isinya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ciptaannya gitu, ada bentuknya, ada terlihat ciptaannya gitu ya. Misalnya kamu suruh disuruh menciptakan sebuah kreasi misalnya. Kamu disuruh menciptakan sebuah kreasi. Kamu ciptakan sebuah kreasi. Lalu ditanya mana buktinya kamu menciptakan kreasi. Ini saya bikin ini gitu, misalnya ya. Saya bikin burung-burungan dari origami misalnya. Saya bikin bingkai dari kardus misalnya. Ini adalah ciptaan saya. Nah, artinya ya ada buktinya gitu, terlihat buktinya bahwa itu adalah
bentuk ciptaannya. Nah, begitu juga bagaimana membuktikan Allah adalah Al-Khaliq, bagaimana Allah membuktikan adalah Maha Pencipta, yaitu dengan melihat ciptaannya, melihat bumi, melihat langit, melihat dunia, melihat apa yang ada di dalamnya. Ini semua mustahil ada, ini semua mustahil muncul jika tidak Allah ciptakan, ya. Di dua hal yang menjadi bukti ya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq atau Allah Maha Pencipta. Yang pertama adalah dalil dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr, yang kedua adalah bukti dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, sebelum kita lanjut, Pak Aris akan tampilkan dua gambar berikut. Nah, sekarang coba kamu amati dua gambar di bawah ini. Ya, kamu lihat gambar yang sebelah adalah gambar apa, gambar sebelah gambar apa. Lalu, setelah kamu mengamati gambar itu, kamu uraikan pendapatmu tentang gambar di atas. Menurutmu gambar di atas itu apa sih? Ya, apa menurut kamu? Kenapa Pak Aris menampilkan gambar ini? Nah, tentu sesuai dengan tema kita, yaitu Allah Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Nah, oke. Baik ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, oke. Nah, anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala ya memiliki nama Al-Khaliq yang artinya Maha Pencipta. Tentu nama ini harus menjadi sebuah contoh buat kita. Harus kita mampu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menerapkan Al-Khaliq dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, contohnya setidaknya ada dua di sini. Yang pertama, bagaimana kita memanfaatkan semua ciptaan Allah untuk beramal baik. Manfaatkan semua ciptaan Allah untuk amal baik, ya. Contoh misalnya kita diberikan air yang begitu banyak, yang begitu berlimpah, yang begitu jernih, ya, yang begitu bagus. Nah, air itu kita manfaatkan untuk perbuatan yang baik. Kita manfaatkan untuk beramal, ya. Kita manfaatkan untuk apa? Untuk sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi intinya memanfaatkan semua ciptaan Allah untuk amal, untuk perbuatan amal baik. Contoh lagi misalnya kita punya kebun, kita punya sawah yang luas, ya. Kita punya tanah yang luas. Tanah adalah ciptaan Allah, kebun adalah ciptaan Allah, ya. Air adalah ciptaan Allah. Nah, ciptaan Allah itu yang diberikan kepada kita itu adalah amanah, ya, titipan yang harus kita jaga, yang harus kita lindungi, yang harus kita lestarikan, ya. Itu ciptaan Allah. Jadi ada dua hal, ya. Bagaimana kita menerapkan Al-Khaliq dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama tadi adalah memanfaatkan semua ciptaan Allah untuk beramal baik. Kita manfaatkan, kita gunakan untuk amal yang baik. Yang kedua, semua ciptaan Allah itu adalah amanah buat kita. Kita harus lindungi, kita harus jaga, kita harus lestarikan semuanya. Ya, jangan justru sebaliknya. Kita rusak, ya. Kita tebang, ya. Kita hancurkan, ya. Justru akhirnya itu kemudian tidak melindungi, tidak melestarikan ciptaan Allah. Nah, ini adalah dua penerapan dalam Al-Khaliq dalam kehidupan kita. Ya, kita semua diharapkan mampu untuk menerapkan nama Al-Khaliq ini dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu dengan cara memanfaatkan semua ciptaan Allah untuk amal baik dan melindungi, menjaga dan melestarikan semua ciptaan Allah. Karena apa yang diberikan kepada kita itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita jaga, harus kita lindungi dan harus kita lestarikan, ya. Oke, baik. Oke, anak-anak sekalian. Nah, ya. Alhamdulillah kemarin juga Pak Aris sudah memberikan tugas kepada kalian, tugas latihan kepada kalian. Ini harus ulang lagi ya tugasnya. Yang pertama adalah tuliskan 10 contoh ciptaan Allah.
Yang kedua, tuliskan 10 contoh ciptaan manusia. Yang ketiga, apa perbedaan ciptaan Allah dan ciptaan manusia. Jadi tugas hari ini ada 4. Tugas hari ini ada 4. Pertama apa? Tugasnya yang ini pertama tadi ya. Mengamati gambar ini, kemudian menguraikan pendapatmu tentang gambar ini. Kamu belajar menjelaskan, kamu belajar mendeskripsikan, ya, kamu belajar menyimpulkan, ya, dari gambar ini apa sih yang bisa kamu ambil, ya. Tentu sesuai dengan tema kita, yaitu Allah Maha Pencipta. Harus sesuai dengan temanya, nggak boleh menyimpang dari tema itu. Karena kita sedang belajar tema Allah Maha Pencipta. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah nih, tuliskan 10 contoh ciptaan Allah, tuliskan 10 contoh ciptaan manusia, dan apa perbedaan ciptaan Allah dan ciptaan manusia. Jika sudah selesai, ya tulis nama, jangan lupa nama. Selalu Pak Aris ingatkan itu. Kenapa? Karena selalu pasti lupa. Bikin soal, jawaban, namanya nggak ada, kelasnya nggak ada. Jadi pas Kak Aris koreksi bingung Pak Aris, harus cari lagi, ngulang lagi. Mencari ini punya siapa gitu ya. Tulis nama, tulis kelas, nomor absen, jangan lupa tulis di atasnya. Kalau perlu tanggalnya tulis kalian ya. Nah, itu jangan lupa. Oke. Nanti kalau udah selesai, boleh nanti Pak Aris akan kirimkan untuk link drive-nya. Link drive ya. Pak Aris akan coba pakai link drive untuk saat ini ya. Link drive, nanti kalian tinggal buka, caranya gampang, tinggal klik, cari nanti kelasnya, nanti simpan di situ, di kelas masing-masing. Jangan lupa nama. Ingat nama, nomor absen jangan sampai lupa ya. Oke, baik anak-anakku sekalian, sampai di sini saja materi kita untuk pelajaran ketiga subtema yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah menambah keyakinan kita akan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ya, Al-Khaliq ya. Baik, terima kasih ya, tetap semangat ya, tetap senantiasa menjaga semangat untuk belajar. Kita tutup sama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tamang 03, sekolah juara, berprestasi, berakhlak mulia. Salam Qurani, salam literasi, salam pembelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.